Hanya penginjil Lukas yang bercerita tentang kenaikan Yesus ke surga. Dan kalau kita lihat Injil Lukas diawali dengan berita sukacita, yaitu apa? Kelahiran Yohanes Pembaptis dan juga akhirnya kelahiran Yesus. Dan penginjil Lukas menutup Injil juga dengan sukacita tadi. Para murid bersukacita pulang ke Yerusalem. Jadi tema besar Injil Lukas memperlihatkan apa itu Injil, kabar baik, membawa sukacita. Sukacita yang diwartakan oleh Lukas adalah sukacita yang berasal dari Allah. Inilah sukacita itu. Maka kalau saya mencoba menghantarkan permenungan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, saya ingin menggarisbawahi pesan Yesus yang ditulis di Injil Lukas. Jadi memang Lukas itu kembali menulis kisah para rasul. Lihat, peristiwa yang sama diceritakannya beda oleh Rasul Lukas, oleh penginjil Lukas, maaf. Di dalam kisah para rasul, para murid melongo melihat ke atas. Dalam Injil Lukas, para murid bersungkur menyembah. Jangan meributkan perbedaan itu. Tentunya ada message, ada pesan yang mau diangkat. Dalam Injil Lukas tadi kita dengarkan bahwa Yesus mengatakan, tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari atas. Jadi Yesus itu menyadarkan para murid bahwa kamu tidak akan pernah bisa menjadi saksi kalau kamu tidak diurapi oleh Roh Kudus. Dan kamu hanya bisa bekerja karena Roh Kudus dan dalam Roh Kudus. Lihat bahwa karya pewartaan itu adalah karyanya Tuhan, bukan semata-mata maunya para rasul. Memang para rasul pun harus bersedia, ada kesediaan, menyediakan diri, memberikan hidupnya. Ya, tapi yang menguatkan mereka, yang memampukan mereka adalah Roh Kudus. Dan bagaimana peristiwa mereka menantikan Roh Kudus? Kisah para Rasul bab 1 ayat 14 menuliskan begini. Mereka semua, itu para Rasul, bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Gereja Katolik melestarikan tradisi para Rasul ini dengan mengadakan novena Roh Kudus. Kemungkinan saya tidak berani mengatakan ini asal mulanya, tidak, karena beberapa orang pun mengatakan kemungkinan novena berasal dari para rasul yang menantikan ini. 9 hari sebelum hari ke-10 Pentakosta. 9 hari. Dan yang perlu digarisbawahi adalah apa? Para rasul taat dan penantikan. Taat dalam penantian. Jadi memang novena ini menjadi tradisi umat Kristen awal. Populer abad ke-11. Baru kemudian novena ini dijadikan sebagai doa resmi Gereja Katolik oleh Paus Pius ke-9. Beliau lahir di abad ke-19 tahun 1846 sampai 1878. Jadi memang tradisi novena ini bisa diurut adanya di dalam tradisi para rasul sendiri. Nah, spiritualitas apa yang ada di dalam novena ini? Dalam doa ketaatan dan penantian tadi. Spiritualitas taat. Para rasul, para murid
waktu ditinggalkan oleh Yesus dan waktu hidup bersama Yesus pun mereka taat. Kenapa? Karena para rasul melihat Yesus sebagai sang penyelamat. Maka mereka taat. Karena Yesus itu Mesias. Karena Yesus itu patut ditaati. Karena ketaatan pada Dia membuahkan keselamatan. Yang kedua, penantian. Di dalam novena ada sebuah penantian. Penantian yang dialami oleh para rasul bukan dalam kebingungan, bukan dalam penasaran, bukan dalam keraguan, tapi penantian mereka ada di dalam kepercayaan dan harapan yang kokoh. Kenapa kok bisa para rasul menantikan dengan kepercayaan dan harapan yang kokoh? Lihat saja siapa yang menyertai mereka. Siapa, Bu? Sampai mati pun saya akan seperti ini. Siapa yang menyertai mereka sampai mereka punya harapan, iman, kepercayaan yang kokoh? Masih belum bisa menjawab, Bu? Kolektor double. Maria, betul. Maria. Maria adalah sosok yang paling tangguh dalam iman. Jadi menarik sekali, para rasul begitu punya harapan kuat. Kenapa? Karena ada Bunda Maria di situ, gitu ya. Kan kalau laki-laki itu spirit doanya kurang. Beberapa hari ini saya misa di beberapa lingkungan, syukur pada Allah walaupun setelah pandemi tetap lingkungan yang banyak hadir ibu-ibu. Entah mungkin bapak-bapaknya pada kena COVID gitu ya. Jadi memang ibu-ibu itu spiritualitasnya kuat untuk berdoa. Bapak-bapak tuh ayo selesai, ayo ngerokok dulu, ayo minum gitu ya. Dan saya juga yakin kalau laki-laki kan 12 rasul tuh laki-laki semuanya gitu ya. Pada saat itu, aduh capek, tetapi Maria, doa gitu ya. Mungkin seperti itu gitu ya. Saya sendiri tidak diundang pada saat itu gitu. Jadi perhatikan ada Maria yang membuat mereka lekat di dalam kepercayaan yang begitu kuat. Maka akhirnya apa? Roh Kudus tercurah atas mereka. Jadi saudara-saudariku, ingat hari raya kenaikan Tuhan belum tuntas untuk peristiwa iman kita. Kita harus melanjutkan sampai pada novena, sampai pada kedatangan Roh Kudus, sampai pada Allah mencurahkan kuasa dan kekuatannya bagi kita. Tentunya dalam ketaatan dan penantian melalui doa novena Roh Kudus. Silahkan Anda kalau yang bisa bergabung di gereja misa novena, ya syukur pada Allah. Kalau Anda tidak mampu karena jauh dari gereja, lakukan di lingkungan ibadat novena Roh Kudus, silahkan. Kalau Anda masih tidak mampu juga ke lingkungan karena banjir terus gitu ya. Mungkin karena robnya di Semarang, banjirnya di Legok gitu ya. Karena banjir terus, lalu Anda melakukan novena itu di keluarga, bagus. Tetapi novena Roh Kudus, lihat di sini, saya tidak mengatakan harus. Dalam tradisi selalu dilakukan bersama-sama. Saya ulangi lagi ya bacaannya tadi.
Dikatakan di dalam Kisah Para Rasul, mereka semua bertekun sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Jadi novena Roh Kudus itu dilakukan dalam kebersamaan, bukan sendirian. Ini kekasan novena Roh Kudus. Kalau kita mau menghidupkan kembali tradisi para rasul. Jadi lakukan, kalau Anda tidak bisa paroki, tidak bisa lingkungan, ya dalam keluarga, Sekali lagi, dalam doa novena Roh Kudus kita mohon apa? Kekuatan Tuhan hadir dalam hidup kita. Seringkali orang itu kalau udah berpikir novena langsung menulis harapan. 2 folio. Kurang 2 jilid. Gitu ya. Sebanyak mungkin minta. Bahkan ada yang ngomong, Romo kalau di tengah novena doa-doanya terkabul, apakah harus diteruskan atau tidak? Ya Allah. Bapak Ibu yang terkasih, ingat, buah-buah novena bukan terkabulnya doa Anda. Buah-buah novena adalah apa? Pertobatan dan pengampunan dosa. Itu yang dikatakan dalam Injil tadi. Jadi novena itu ukurannya berhasil atau tidak bukan karena permohonan kita dikabulkan. Bukan, egois banget sih gue berdoa. Jadi buah novena adalah apa? Hidup kita semakin menjadi lebih baik. Saudaraku, itulah semangat Injili, semangat pertobatan. Jangan pernah menjadi seorang Katolik yang selalu merawat apa? Merawat kelemahan dirinya sendiri. Saya suka sedih kalau ada orang yang ngomong, Romo saya itu dari kecil memang cerewet, bawel. Dari kecil Romo ini sudah bawaan orok dari nenek moyang. Tertulis juga ini nenek ini cerewet, nenek ini. Ya saya kalau cerewet ya turunan Romo. Bapak Ibu, kalau Anda lahir sebagai orang yang membawa kelemahan, jangan mati dalam kelemahan kita. Matilah menjadi seseorang yang utama, yang sudah bisa mengalahkan kelemahan kita. Ini hanya terjadi kalau kita hidup dalam semangat pertobatan. Dan ini hanya terjadi kalau Roh Kudus sendiri berkarya dalam diri kita.